yang virtual gitu ya, meeting virtual, itu tuh otomatis tuh aku harus pakainya aja, atasnya aja, bawahnya pakai celana pendek, terserah gitu kan. Kadang-kadang pernah pakaian sarung malah. Buset, Iya. parah. Terus bawahnya pakai celana tidur gitu loh. Ya ampun. Jadi bangun celana tidur, tapi karena celana panjang mungkin nggak terlalu ini ya, tapi tetap buset celana tidur nih. Orang bilang sebenarnya sweatpants is not something that you should wear outside sebenarnya kan, atau ya buat sport aja atau buat di rumah aja. Urusan dipakai kapan tuh belakangan lah gitu loh. Piyama itu tuh bisa dijadiin pakaian di rumah sama pakaian di luar. Halo gentlemen, I'm Nita Aldasani and this is the Gentleman Spoiler. Are you ready? Ada yang nggak biasa ya hari ini Gentleman Friends ya. Hari ini nggak kayak biasanya atau video-video lainnya. Hari ini saya bareng Mas Ion Ahmad. Halo Nita, apa kabar? Mas Ion, baik. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Sehat. Mas Ion is a fashion stylist, apalagi jurnalis, apalagi. Sebenarnya lebih ke jurnalis Jurnalis, gitu, ya. lebih ke jurnalis, tapi khusus nggak khusus sih, jadi lebih kayak banyak menulis tentang fashion tapi yang cowok. Iya, Gitu. Mas Ion tuh Fashion editor. yang aku kenal nih Mas Ion nih Gentleman Friends, kayaknya kalau ada event menswear gak ada Mas Ion tuh kayak gak rame. Mas Ion tuh udah inspiring aku banget dari awal juga, so inspiring, kenal. Jadi kayak ya udah friend juga, udah lama teman juga. Mas Ion ngapain aja? Kita udah lama banget nggak ketemu. Sekalinya ketemu habis pandemi. Ngapain aja selama pandemi ya? Sebenarnya nggak ngapa-ngapain. Maksudnya ngapa-ngapain, tapi aku semua kegiatan tuh di rumah aja gitu loh, mau meeting. Benar-benar di rumah Benar-benar aja di ya? rumah aja gitu loh. Kalaupun emang ada keluar, ya itu mungkin hanya meeting, bukan hanya belanja grocery seperti itu gitu loh. Tapi di second period of this PSBB, aku ada beberapa, bulan ini nih, September ini tuh ada beberapa kali keluar. Kayak hari ini, kayak kemarin, itu tuh minggu ini tuh mungkin hari ini adalah hari ketiga Udah aku keluar. lah ya? Iya udah mulai keluar, tapi tetap aku jaga banget mau ketemu dengan siapa, berapa lama kita di luar, yang semua segala macam kayak gitu. Tapi selama yang kemarin-kemarin itu tuh bener-bener nggak ada keluar, kayak cuma potong rambut, terus udah gitu belanja. Sisanya tuh semua kegiatan tuh lewat online, virtual, apalagi namanya ya, pokoknya semua kegiatan tuh aku fokuskan tuh bener-bener remote gitu loh. Kayak hari ini kita masih social distancing nih. Iya masih. Harus dibatasi. Iya. Iya ya. Tapi kayak apa ya? Dengan pandemi ini ngefek nggak sih ke fashion berbusana hari-hari gitu? Kayak apa ya? Do you really change your style atau biasanya pada kayak gimana sih? Change iya, ada beberapa dari aku, dari personal gitu ya. Personal itu ada yang beberapa change. Karena kalau misalnya, tapi jadi gini, kalau misalnya Zoom meeting atau ada interaksi lewat komputer yang virtual gitu ya, meeting virtual, itu tuh otomatis tuh aku harus pakainya aja, atasnya aja, bawahnya pakai celana pendek, terserah gitu kan. Kadang-kadang pernah pakaian sarung malah. Buset, iya. parah. Yang penting atasnya kan yang terlihat gitu kan. Terus udah gitu, tapi setelah itu tuh kalau misalnya ada keluar, aku tuh juga lebih milih sesuatu yang lebih comfort, yang lebih nyaman gitu. Jadi kayak ini nih misalnya pakai celana yang bisa diserut aja. Jadi gitu aku juga jarang memakai gasper, pakai tali ikat pinggang. Oke, Gitu karena loh. membesar atau? Iya mungkin salah satu faktornya itu kali gitu kan. Di rumah aja jadi gendutan. Iya terus udah gitu, dan ya itu terus udah gitu kedua jadinya lebih comfort aja, karena juga aku pikir toh aku keluar nggak lama, nggak seharian kayak dari pagi sampai malam kayak dulu misalnya gitu kan. Terus udah gitu setiap pulang kan harus langsung mandi. Yes, jadi otomatis tuh kalau misalnya aku pakai baju yang terlalu serius, yang berat-berat banget misalnya untuk sehari-hari itu lumayan juga kan. Kalau misalnya mau di laundry, cucian itu kan lumayan gitu-gitu. Jadi lebih ke situ sih gitu. Kalau untuk kegiatan tetap jalan tapi semuanya remote. Nah, kalau ngomongin Zoom meeting tuh banyak banget yang lupa pakai celana pendek, terus dia bangun. Jadi lagi meeting nih rapi kan, terus sebenarnya celana pendek, terus kayak should take something gitu agak jauh. Mau nggak mau bangun kan, kelihatan celana pendeknya. Kejadian nggak Mas?
Aku pernah soalnya. Nggak pernah sih, untungnya ya, hopeful jangan sampai kejadian kayak gitu. Terus udah itu paling kalaupun begitu tuh ya memang kita pernah sekali, tapi itu Zoom yang bukan Zoom formal gitu loh, dengan teman-teman aja biasa gitu loh. Tapi kalau misalnya begitu yang accident, kayaknya belum pernah. Semuanya tuh bener-bener aku jaga gitu loh, bener-bener aku nggak, pokoknya dari mulai ini tuh gue nggak boleh bergerak yang terlalu kemana-kemana karena bawahnya pakai celana pendek gitu-gitu. Jadi tuh bener-bener aku jaga sih. Aku pernah tuh kejadian nggak literally celana pendek sih, jadi atasnya rapi karena ada classes gitu, online classes yang aku attend. Terus bawahnya pakai celana tidur gitu loh. Ya ampun. Jadi bangun celana tidur, tapi karena celana panjang mungkin nggak terlalu ini ya, tapi tetap buset celana tidur nih. Ya udahlah ya, yang nggak terlalu kentara. Enggak sih. Gak ada yang komen. Langsung buru-buru, oh iya, duduk lagi, kayak akhirnya minta tolong orang. Kejadian banget. Ya ampun. Tapi kayak ngomongin fashion during pandemic gitu, tren kan gimana dengan tren saat ini? Kayak does it really change? Yang biasanya fall, winter, spring, summer tuh ada nggak? Atau masih berjalan atau? Kalau dibilang tren sih, in general ada. Semua orang tuh pengen terlihat comfort. Lebih terlihat, bukan pengen, lebih kayak merasa walaupun memang di rumah, karena udah lama nggak kerja, nggak keluar rumah, tapi mereka tetap pengen gaya. Tapi di rumah aja itu ada, jadi tapi sesuatu yang lebih comfort, kelihatan lebih kayak sesuatu yang nggak formal. Mungkin yang trennya sih bisa dibilang siluet yang lebih loose, oversize kayak gitu loh. Karena di rumah aja kan, jadi orang pengen pakai sesuatu yang nyaman, bisa dipakai seharian, walaupun mungkin nggak kemana-mana, tapi tetap pengen gaya, nggak mengganggu kegiatan selama di rumah. Mungkin tiba-tiba dia ada Zoom meeting atau ada ada live Instagram apa semua segala macam, kita nggak tahu. Jadi itu trennya lebih ke situ gitu loh, sesuatu yang lebih cutting, yang loose, yang lebih comfort, lebih nyaman, lebih bisa gampang, yang lebih bisa terpakai dalam pagi sampai sore, tapi tetap di rumah aja, bukan sesuatu yang formal, yang tight, yang ketat-ketat gitu, kayaknya bukan ke situ. Tapi gara-gara di rumah aja, aku sih pribadi aku ya ngelihatnya tuh, even orang keluar dari rumah juga banyak yang lebih tambah casual sekarang nggak sih? Iya. Iya kan, bener. Kayak kebawa gitu loh. Nah cuma tuh kadang-kadang tuh ada yang suka kebablasan, casual beneran pakaian di rumah, pakai keluar gitu loh. Iya kan, jadi kalau aku sendiri sih sebenarnya karena udah lama nggak dress up ya, keluar tuh jadi exciting banget. Jadi malah dress up kan? Iya, tapi dress up-nya tetap yang misalnya casual. Begini nih gitu, kayak maksudnya tetap yang bukan pakaian rumah juga gitu loh, tapi bukan yang kalau pergi juga bukan yang terlalu resmi-resmi berat banget gitu loh, tapi tetap exciting gitu loh. Maksudnya excitingnya dalam artian, gue pakai baju apa ya, direncanakan bajunya yang ini, atasannya ini, pakai jaket, sepatu semua segala macem gitu loh. Jadi lebih kayak mengorganize pakai apanya ini, itu yang exciting. Kalau nggak kan setiap hari kalau di rumah aja habis mandi pagi, ya udahlah kaos aja, t-shirt, pakai celana pendek udah misalnya gitu kan. Nggak harus mikir, ini tuh kayak mikir pakainya tuh kayak exciting sendiri gitu loh. Tapi kayak aku pribadi tuh ngeliat sweatpants everywhere tuh nggak mas sekarang? Kayak orang Iya. keluar juga jadi kayak pakai baju sport atau apa ya? Banyak karena itu memang yang paling gampang sih, itu yang paling yang paling paling gampang bisa dipakai di rumah, bisa dipakai pergi. Iya kan, gitu jadinya kayak orang malah, even kalau orang bilang sebenarnya sweatpants is not something that you should wear outside sebenarnya kan, atau ya buat sport aja atau buat di rumah aja. Cuman sekarang kan jalan-jalan mungkin juga sekarang udah mungkin bisa ya. Mungkin sekarang bisa, tapi ya sebenarnya karena juga sekarang kan orang nggak ada acara. Iya sih. Paling belanja juga groceries doang gitu loh. Ya itu masih, kalau hal kayak gitu masih dimaafkan lah ya. Dimaafkan ya. Tapi kan kalau kayak banyak orang bilang kayak aneh. Kalau kayak aku pribadi kayak karena I prefer seeing someone on formal, kayak ngeliat sweatpants tuh di luaran tuh kayak agak aneh sih. Tapi kan juga sebenarnya trennya sekarang orang-orang tuh banyak yang lebih aktif olahraga ya. Iya sebenarnya. Ya, nah mungkin tuh ada hubungannya dengan itu gitu. Jadi mungkin kayak abis olahraga mereka akan olahraga, mereka udah duluan pakai outfit olahraga.
sebelum berkegiatan olahraga itu atau sesudah berkegiatan olahraga itu gitu loh. Lanjut Mungkin ya. iya, jadi mungkin ada hubungannya dengan itu juga sih kayaknya. Oh jadi orang kayak lebih Toh? ya kayak itu mengurangi karena seharian di rumah Iya. aja, ngurangin apa yang harus gonta-ganti, Iya. pakai apa adanya aja. Gitu karena nyampe rumah kan harus protokol kan, ganti dulu. ganti baju semua segala macam, mandi apa semua segala macam gitu loh. Nah. Dan nggak ada event-event juga yang mesti didatangin sekarang ini. Iya, paling kalau yang office worker ya masih ke kantor. Ke kantor. Paling itu aja. Iya. Ya. Itu kalau yang Dan kayak itu gitu. pun mereka ke kantor juga kayak ke kantor mungkin berapa jam habis itu udah langsung Work from home pulang. lagi. Iya sih. Betul. Pandemi really change everything sih. Kayak Semua buat aku sih. pribadi juga it change a Semua lot. sih, semuanya. Semua beneran merubah gaya hidup ya, merubah how we treat ourselves, how we We love ourselves more. Yes, Kan kayak yeah. lebih punya waktu buat diri sendiri juga kan. Iya. Tapi Mas, ini kan kalau ngomongin pandemi kan kita ngomongin aja ekonomi agak sedikit berubah lah. Ekonomi secara general. Banyak nggak sih dari pengalaman Mas nih, all this lah kan video atau apalah atau banyak biar cuman di Zoom tapi ngobrol sama orang. Does it really change how people spend money on fashion? Banyak nggak orang jadi ngerem kayak biasanya spend baju itu they buy more expensive dan sekarang mereka lebih kayak ngeremnya tuh lebih karena bukan karena mahal atau murah. Nah, Ngeremnya tuh lebih kayak gue pakai kemana ya. oh Tapi untuk spending apa ya? Untuk spending something gitu loh, untuk membeli, untuk purchase-nya itu kayaknya nggak ada masalah sih. Tetap orang kayaknya yang memang pengen beli mereka akan tetap beli. Ya in certain level ekonomi ya, yang mereka tetap pengen beli mereka akan beli maupun itu online atau cuman entah pesan atau beli apa namanya yang kalau misalnya dia jarang, kalau misalnya mau buka kayak sekarang tuh mereka ke mall mungkin mereka tetap akan belanja gitu loh. Tapi itu lebih kepada kayak karena mereka pengen aja oke. gitu loh. Urusan dipakai kapan itu belakangan lah gitu loh. Nah cuman ada beberapa orang tuh kan yang punya prinsip ya ntar aja lah tunggu pandemi toh sekarang juga kalau misalnya aku beli mau pakai kemana. Ada juga prinsip orang yang berprinsip seperti itu gitu loh. Jadi ini benar-benar melihat market benar-benar apa namanya udah terklasifikasi gitu loh. Ada yang memang pengen beli ya beli aja, ada yang menahan, tapi bukan menahan karena nggak punya duit misalnya, tapi menahan karena kalau gue beli ini nanti akan gue pakai kemana gitu loh. Karena Yes. itu orang-orang yang lebih biasanya ini adalah orang-orang yang lebih mengutamakan fungsi gitu-gitu loh. Ya jadi ini gue mesti punya kok nanti kalau misalnya udah selesai, yang selesai baru nanti gue akan beli lagi misalnya kayak gitu. Lebih ke situ sih. Tapi kalau misalnya untuk spending kayaknya masih tetap karena ada beberapa kemarin dari teman-teman yang di online e-commerce kerja di e-commerce segala macam itu mereka bilang justru sekarang daya beli tuh lebih tinggi. Oh mungkin beralih aja. Beralih iya Dari offline stores, ke online. semuanya ke online stores, ya. Iya mau nggak mau kan. Ya. Mau nggak Brand mau sekarang kan? juga berubah ya dari cuma ada store offline mau nggak mau mereka harus Bikin online, online. Iya. supaya tetap- Kalau Nita juga kan di bisnis juga gitu kan pasti Iya, gua ada online-nya udah. Jadi online juga kita akhirnya ada juga. Jadi diperbanyak lah dan Iya. tadinya udah ada ya diperbanyak Iya. apa ya marketnya. Konsentrasinya juga lebih ke situ jadinya ya. Yang mungkin dulu konsentrasinya cuma entah 40%, sekarang jadi naik 80% Karena gitu ya. orang mau nggak mau karena online you can buy from anywhere gitu, Iya. bisa dari mana aja. Terus Iya. tinggal pilih datang ke rumah. Iya. Nggak harus apa ya kalau kita bilang mau di rumah aja ya nggak harus keluarin mobil dulu, pergi lagi sekarang ke rumah. Barangnya yang ke rumah kan. Jadi mungkin orang juga membolehkan online sih. Tapi kalau aku personal pribadi, kalau aku pribadi sih kalau beli baju ya, tetap pengennya tuh langsung datang sih karena pengen coba. Coba. Aku juga sih mas. Ya kan? I don't really spend money on Online. fashion, tapi In online gitu. iya, Aku pribadi juga ya. Mbak. Ini kan aku juga agak tinggi orangnya, jadi kayak aku prefer badanku juga Coba. agak, jadi kayak mendingan kayak coba aja deh. Harus coba sih. Nggak pengen ngalamin yang what you order and what you real think apa yang pas datang tuh beda tuh Nah, nggak pengen. Itu sebenarnya menurut aku kita harus kayak tahu juga sih, misalkan we spend money gitu, ya kita juga nggak bisa, misalkan barangnya you cannot expect. Nah, gimana cara milih
in a cheaper price, a good quality. Karena kayak tadi gitu tuh, kayak jangan gue pesen online nih barangnya datang nggak sesuai, Iya. ya kan? Iya. How to choose an affordable item with and it's still fashionable. Gimana bedain kualitasnya kalau di masa kayak gini? Kalau aku stick kepada brand-brand yang udah pernah aku beli. Jadi repeat buying aja ya? Iya. Nggak berani nyoba-nyoba Nggak. ya? Kalau mau coba sesuatu yang baru tuh mungkin tetap harus Datang dulu. Iya sih. Iya, Gitu benar. loh. Jadi apa yang maksudnya kita udah tahu kok brand yang ini udah sering pakai. Kalau misalnya dia ngeluarin apa segala macam, coba beli online udah tahu gitu loh kualitas. Oh, berarti itu size-nya. Harganya, size-nya. Ya kan size paling penting kan sebenarnya. Itu sih. Iya ya, jadi emang kalau mau beli jangan beli kucing dalam karung juga sih. Gitu Yang loh. kalau gini, kalau yang belinya nggak terlalu mahal terus datangnya biasa aja, kurang bagus ya udah lah ya. Yang bahaya kan udah belinya mahal, datang ke rumah Biasa aja terus tiba-tiba kesempitan Nah. gitu kan. Mendingan kalau aku mendingan kebesaran daripada kesempitan oh ya kalau kebesaran masih bisa Jadi diapain kecil. kayak. gitu loh. Gitu loh. Nah, ngomongin tren nih Mas, ini harusnya apa ya kita? Fall winter ya? Lagi fall Harusnya ini winter. fall winter sih, masuk winter. ke season fall winter sih September. Terus kalau fashion show di Oktober. sini sih fall winter 2020, kalau di luar udah fall winter 2021 ya. Kayak waktu kita pergi. Iya. Aku tuh tahun lalu ya Mas kita pergi bareng Iya. ya. Aku tuh sama Mas Ion sempet pergi bareng ke No. Florence. Emang tahun lalu ya? 2019. Oh iya 2019 Tapi Januari kita, ya. Iya, kita spring summer waktu itu. No Januari. Itu Januari. Nita sendiri yang spring summer. Itu masih fall. Iya, Januari. Januari. Abis itu aku pergi sendiri nggak Iya. bareng Mas Ion. Yang bareng Mas Ion tuh Januari, Florence ya. Itu kita attend event menswear. Iya. Itu kayak surga banget nggak Iya sih? ya. Aku juga pengen banget udah lama loh nggak kesana. Itu aku terakhir sih juga. Oh yang bareng aku itu terakhir ya? Jadi tahun lalu itu aku sama Mas Ion pergi ke event menswear yang worldwide lah ya. Itu kayak terbesar sih Iya. menurut aku. Itu di Florence, Itali. Kita berapa hari ya? Kayaknya semingguan ya itu. Iya. Iya seminggu. Kita Semingguan dari sih. Florence kita ke Milan. Iya. Terus aku bareng Mas Ion kita masuk ke kita belajar sama-sama lihat sih Iya. kayak tren-tren fashion di Milan karena kalau Paris tuh lebih ke women's wear ya Mas ya? Enggak juga, beda gaya aja. Beda gaya. Milan dan Paris tuh beda gaya. Kalau Milan tuh komersial, kalau Paris tuh lebih avant-garde gitu loh. Nah aku sama Mas Ion diajakin waktu itu kita pergi event itu. Nah biasanya kalau di luar itu kan untuk setahun ke depan. Iya. Berarti kalau sekarang nih harusnya di luar itu udah fall winter 2021. Sekarang, iya. Iya, Fall Winter 2021. Bener ya? Yang lagi berjalan ya. Tapi Show tapi Fashion masih Week-nya ada ya. ya di luar masih dengan pandemi kayak gini kalau di Indonesia Mereka kan sih kayaknya merasa udah aman kali ya. Udah aman. Ada, tapi ada beberapa brand label designer juga yang full online sih, virtual sih. Ada yang physical event ada. Tapi mereka kayak beneran jaga jarak gitu. Tapi ada juga yang beneran nggak ada penontonnya, semuanya pakai video, pakai virtual tapi gitu. tetap fashion show Iya, jadi masih ada ya. ada. Kalau di sini murni nggak ada ya masih hampir nggak ada ya. Kalau yang Ada, tapi mungkin kayak beberapa sih yang dibikin oleh beberapa organisasi gitu-gitu ada tapi physically atau online? online. Online kan. Online. Tapi yang Nggak ada sama itu sama sekali. sekali nggak ada ya. Nggak ada izinnya loh, itu harus ada izin dari pemerintah. Nah kalau di luar udah ada yang ada ya, udah Ada. ada yang ada datang orangnya. Kalau di sini Nggak ada belum. sama sekali. Efektif nggak sih Mas? Online ya. Maksudnya kalau kayak kita nonton fashion show Sebenarnya langsung kan kalau dibilang dari sisi bisnis mungkin efektif aja ya. Kalau dari sisi bisnis, karena toh mereka juga baru akan ada di market tuh tahun depan, gitu kan? kalau yang di luar. Iya, Iya benar-benar setahun ke depan ya. iya. Nah kalau di sini juga kayaknya efektif aja sih dari sisi bisnis ya. Orang tetap kalau mau pengen beli ya beli aja sih. Cuman kalau mungkin dari sisi jurnalis sih kita merasa kurang
apa ya, nggak feel-nya tuh nggak dapet show, datang ke show gitu, nggak bisa ngelihat ambience, nggak ketemu orang, nggak bisa ngelihat bajunya, pegang, touch and feel semua segala macam gitu loh. Itu sih. Jadi ada tetap beda-beda juga gitu iya, ya. jadi ada apa ya? Ada enak nggak enaknya lah gitu loh. Masing-masing tuh ada minus plus minusnya. Mungkin kalau enaknya itu eventnya nggak Seribet. ribet biasanya, tapi nggak enaknya ya nggak ada yang datang. Iya. Even communication between people akhirnya di situ jadi ranah kita ketemu orang baru, kita lihat brand, kita lihat fashionnya juga, terus kita juga ketemu kan, we meet people, we meet a lot of people kan di situ. Itu juga nggak ada. Ya mungkin kalau ribet tadi nih, kita bilang ribet, mungkin ya less ribet sih, less chaos sih daripada actual event sih. Iya, cuman kan harus bikin konsepnya jadinya digital yang membuat orang jadi betah ngelihat show-nya ini tuh di komputer, di layar komputer. Punya jangan sampai jangan sampai udah ngelihat 2 menit bosan terus orang tutup. Iya, itu juga kayak harus dipikirin effortnya juga sih, kayak how to make people stay and watch. Karena di rumah itu punya banyak pilihan ya sih Mas, kayak you can just watch. Mau nonton film, baca buku. Tinggal pilih gitu, Iya, mau segala macam. Apalagi kalau misalnya mau nonton YouTube apa semua segala macam. Kalau biasanya kita di sana mau nggak mau udah di dalam tempatnya, kita udah nggak bisa keluar lagi. Kalau di komputer tinggal switch. Iya kan? Gitu loh. Jadi PR-nya sih di situ. Ini bener-bener kayak ngerubah everything mengubah semuanya, benar-benar merubah konsep hidup sebenarnya jadinya. Konsep hidup manusia tuh berubah. Even aku pribadi di awal banget pandemi kan di rumah aja tuh, bener-bener hampir 3 bulan yang itu nggak di rumah aja. Sama dong. Ngerasa nggak? Kayak aku pribadi sih kayak I feel a little change kalau aku ketemu orang lain. Kayak personally kita yang biasanya kita langsung hahaha, kita jadi ngerasa kayak introvert lagi nggak sih? Iya iyalah. Iya kan? Orang aku juga ngerasa gitu kok, yang kayak mau interaksi dengan orang lain nih karena udah terlalu lama. Mungkin aku baru ketemu orang tuh setelah lebih lama dari aku nih kayaknya. Maret, April, Mei, Juni. Sebenarnya yang baru beneran ketemu orang crowd gitu yang banget rame itu tuh baru 11 September kemarin. Yang pekerjaan ya. Yang harus berinteraksi harus kayak begini ngobrol, ini nanti gini itu tuh 11 September tuh. Bayangin dari Maret, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, 6 bulan. Iya, jadi introvert nggak sih? Aku sih cuma nyaris 3 bulan ya, karena setelah pemerintah kasih izin untuk boleh masuk kantor lagi, mulai masuk lagi kan. Cuma memang kita batasin. Tapi ya udah. Mau ngomong juga setiap hari itu kan seadanya gitu. Kadang-kadang bisa seharian nggak ngomong malah. Iya kan. Kalau diem gitu di rumah kan nggak ngapa-ngapain. Iya, apalagi kalau pas lagi nggak ada Zoom atau apa kan. Iya, aku juga ngerasa aku jadi introvert lagi ya, jadi berubah gitu. Iya. Socially awkward. Iya ya, they call it socially awkward ya. Socially awkward, ya gitulah. Tapi mungkin ada enak nggak enaknya sih. Nggak enaknya ya itu jadi awkward. Terus udah gitu enaknya sih mungkin kita jadi kayak kangen gitu loh pada saat tiba-tiba udah ketemu orang. Ya ampun nih, gue rindu banget nih suasana ini yang ada orang-orang terus ngobrol semua. Kita tuh hari ini literally baru ketemu abis. Terakhir tuh aku ingat banget sebelum pandemi itu we were supposed to meet sebenarnya. Itu bulan berapa ya? Itu bulan Maret kayaknya deh, awal Maret banget. Awal Maret sebelum pandemi kan, kalau di sini kan tutup kan akhir Maret. No, yang di sini dong kita terakhir ketemu yang ada Ezron. Kalau ketemu kita ketemu Desember. Itu terakhir. Berarti kita udah nggak ketemu dari Januari. Oh iya, kita rencananya Januari atau Februari atau Maret kita tuh mau ketemu, Mas. Iya kan nggak jadi. Terus tutup kan? Iya. Tapi kan kita terakhir ketemu itu Desember. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Ini udah Oktober 1. Nggak Desember, Mas. Yang ada Ezra tuh Januari atau Februari gitu. Februari awal. Yang 9 bulan ya berarti? Ya, almost 9 bulan. Gila kan? Iya, some of my friends juga kayak udah nggak ketemu lama banget. Kayak mau ketemu juga kayak udahlah, no reason to meet juga akhirnya. Kayak pada prefer di rumah aja. Iya.
Kalau nggak bener-bener memang deket atau apa, mendingan kayak online aja Emang deh. iya. Ya, karena effort banget kan. Maksudnya effortnya itu adalah kalau misalnya kayak aku sih effortnya pulang ke rumah, harus mandi, buka baju, apa pun segala macam harus ganti-ganti. Nggak bisa yang kayak pulang dulu kelonjoran tuh udah nggak bisa Iya, gitu. nggak bisa. Tapi dengan kayak gini, we love ourselves more. Iya. Aku ngerasa kayak gitu. Jadi kayak we put more apa ya? Kalau aku bilang kita kayaknya lebih ngasih perhatian sama diri kita nggak sih? Jaga kesehatan. Iya, betul. Ya Ya mau biasanya nggak mau bodo ya, amat. ya. Semoga sehat-sehat aja lah terus. Seru sih, bukan seru sih ya, kayaknya ada sedih ada senangnya juga. Ada maksudnya ada ada hikmahnya. Pandemi ini tuh ada hikmah yang sangat besar gitu. Tapi Mas, as a journalist kan biasanya Mas tuh banyak activation brand dong. Biasa sering dong ada event brand ini. ya. Sekarang brand ngapain activationnya? Yang biasanya brand fashion show atau bikin event gathering, kayak aku sering banget kan Mas Ion tuh ngundang aku event-event gathering gitu. Nah itu jadi pada kayak Nggak gimana? ada sih, sama sekali nggak ada. Kalau presscon ada, tapi Online, Zoom iya. press con. Karena itu lebih gampang mengorganize kan. Karena yang diundang juga cuma wartawan doang. Tapi kalau actual event itu beneran nggak ada. Nggak ada activation Nggak ada, sama ya? sekali nggak ada. Sama sekali nggak ada. Terakhir aku itu datang ke event tanggal 12 Maret di Senayan City. Oh, sebelum akhirnya tutup karena ada yang Iya. aku Memang harus yang kita lockdown. Itu 12 Maret tuh aku itu terakhir kali aku ke event. Setelah itu udah beneran total nggak kemana-mana. So it was your last event? Itu last event ya. Last event yang beneran orang rame banget ya, yang ada orang lain event di publik gitu loh. Itu sampai sekarang tuh beneran, tapi kayak memang nggak ada sih. Ada yang bikin event tuh rata-rata cuma kayak press-con gitu, itu pun semuanya virtual, semuanya online, Zoom atau Google Meet gitu-gitu sih. Mas, dulu tuh aku kayak berapa tahun lalu pernah dengar grup buying. Jadi kayak itu masih ada nggak ya? Jadi kayak we gather beberapa orang to get online item yang dijual memang untuk mass. Misalkan package of 6, package of 10, group buying. Kayak aku pengen beli sesuatu nih, Mas Ian juga mau. We go and buy. Masih ada nggak sih kayak gitu? Kayaknya ada sih, tapi itu WA group sekarang. Berubah ya? Berubah. Jadi WA group ya? Berubah, dan itu tuh sebenarnya itu kayak lebih kayak ke just tip gitu ada. Tapi tapi jasa titip. Oh. Jadi itu lebih ke kayak satu di grup WA gitu. Nanti itu mereka ada berapa orang dalam satu grup WA itu, mungkin kayak ada 10 atau 20, 30 gitu ya. Nanti udah gitu nanti ada adminnya yang memang aku pernah dengar sih, temanku juga ada yang jadi admin itu. Jadi nanti dia akan kasih pengumuman di situ. Oke, saya mau ke sini, ke tempat ini, di tempat ini tuh ada ini. Tapi during this moment masih nggak ada atau masih Nggak ada? ada sih, tapi karena rata-rata orang semuanya belanjanya online. Iya ya. Semua tuh orang udah buka e-commerce aja semua. Dan rata-rata juga semua kan orang kayak bikin bisnis sendiri jadinya. Bikin bisnis makanan. Iya ya. Yang Berubah semuanya banget. semua itu dijual lewat sosial media. Gitu loh. Jadi kayaknya group buying itu tuh udah nggak ada lagi, kalaupun ada mungkin sedikit gitu loh, karena itu kan harus benar-benar organize dan yang beli tuh harus ke satu tempat kan. Dulu kayaknya orang banyak group buying tuh beli kayak kalau buat perempuan ya biasanya komensor tuh, tapi ada juga komensor ya, enggak. shoes biasa sneakers Iya. ya. Jadi tuh rata-rata tuh orang udah jualan banget sekarang lewat sosmed, dari Instagram atau dari sekarang kan semuanya udah online sih, dan lebih gampang jualannya. Nah nanti dia akan bilang tuh, lo repost foto ini, sepatu ini yang akan kita raffle, nanti lo tag tiga orang temen lo misalnya gitu. Nah terus udah gitu nanti pada saat tanggal sekian kita akan memilih
siapa yang bisa mendapatkan untuk membeli sepatu ini. Nah biasa revolve-nya itu di tokonya langsung. Iya, Ini tapi sekarang online. Via Instagram. Iya. Kalau dulu kan pakai bawa-bawa kupon apa segala, sekarang nggak ada. Semuanya sekarang online. Nah, since this is pandemic, item fashion apa yang wajib dipunyain sama gentleman friends selama fashion pandemi ini? Sama pandemi ini, jadi apa fashion yang wajib dimilikin gitu? Kan kalau gentleman friends kan bisa ada insight baru nih dari Mas Ion as a fashion stylist. Apa yang wajib punya di lemari? Jumper, sweater jumper yang nyaman, sama piyama. Piyama ya? Piyama. Jadi tapi piyamanya jangan yang piyama yang apa ya? Yang monoton, jangan yang boring gitu, jangan dengan warna-warna boring gitu. Karena kan macam-macam ya, sekarang banyak piyama buat cowok juga yang warnanya, yang motifnya itu juga lucu-lucu, bagus-bagus gitu loh. Kerah apa sih Mas? Yang kerahnya tuh? Kerah piyama gitu, yang kayak gitu, kerah kan? baju Hawaii gitu, tapi dia kerah piyama kan. Nah karena itu kan pertama trennya piyama itu tuh sekarang udah, nggak sekarang sih sebenarnya, udah beberapa tahun, setahun apa 2 tahun yang lalu ya. Di Eropa tuh lagi tren waktu itu. Tapi sekarang udah nyampe Jakarta juga, di Indonesia. Nah jadi itu piyama itu tuh bisa dijadiin pakaian di rumah sama pakaian di luar. Istilahnya tuh kalau di rumah namanya loungewear. Okay. Atau housewear. Jadi pakaian rumah tapi yang dibikin gaya gitu. Jadi piyama kan nyaman, piyama comfort. Jadi kalaupun kita seharian di rumah pakai piyama atau pakai jumper itu yang kayak semacam sweater yang nggak terlalu tebal, itu tuh nyaman banget gitu loh. Maksudnya tetap terlihat gaya, keren, tapi comfort. Dan kalau misalnya tiba-tiba ada Zoom meeting atau video call, tetap presentable gitu loh. Iya. Aku tahu sih kerahnya itu yang benar-benar kerah piyama memang apa ya, keren. Kalau aku sih kan I don't really wear it as a woman, cuman kelihatannya pun keren sih. Iya. Gitu ya, sih itu. Keluar juga ya, gitu ya. Tapi pilih motifnya yang lucu, yang jangan lucu-lucu kayak lucu anak-anak ya, yang dewasa lah, yang keren lah gitu loh. Itu lumayan, dan it's fun gitu loh, dan kelihatan walaupun effortnya nggak terlalu ekstra dengan pakai baju itu, tapi terlihat gaya. Itu sih, cuma itu aja sih, piyama sama jumper. Nah kan sekarang tuh banyak banget orang wajib pakai masker kemanapun. Ini kita karena lagi kayak gini aja nggak pakai masker, tapi sebelum kita maju kita udah baru copot masker kita. Perlu nggak sih nyocokin masker dan baju? Aku sih enggak. Karena aku mengutamakan fungsi. Iya. Kalau untuk ini tuh aku mengutamakan fungsi, bukan mengutamakan penampilan. So it doesn't have to be fashionable lah ya maksudnya. Enggak. Gitu loh. Karena kan memang, maksudnya aku lebih karena kalau ini kan memang masker apa namanya? Memang masker, istilahnya apa tuh? Healthy lah ya. Healthy gitu loh, masker yang di rumah sakit kan gitu loh. Jadi memang fungsinya tuh udah ketahuan gitu loh. Karena memang kalau maksudnya ada masker kain, masker scuba apa segala macam gitu tuh aku ada. Tapi kayaknya fungsinya tuh nggak ada. Lebih kayak bikin sesak. Aku sesak gitu. Nah, salah satu faktor yang bikin aku males keluar rumah itu pakai masker. Iya sih, it's not comfortable at all sebenarnya. Jadi mendingan diam aja di rumah, nggak pakai masker daripada keluar. Aku sesak banget pakai masker. Aku pernah Mas, baru mulai mall tuh dibuka, literally baru buka, terus 3 hari kemudian aku pergi. Aku pergi yang biasa jalan bisa agak few hours. Aku habis makan, jalan setengah jam tuh aku pengen pulang. Kenapa? Nggak kuat, karena biasanya jalan di mall kan jalan aja, jalan di mall aku tuh biasa jalan cepet, jadi di mall pun jalannya cepet banget kayak olahraga gitu. Nah nyampe gitu kayak olahraga pakai masker tuh langsung, aduh pulang yuk, kayak pusing kepalanya. Kayak keringetan terus. Iya, karena nggak biasa. Nah beda sama kayaknya sih menurut aku kalau di Jepang tuh kayak everybody use mask ya. Tapi kayaknya kalau aku sih masker scuba atau kain itu tuh buat aku tuh justru lebih sesak. Kalau ini tuh nggak terlalu gitu loh. Apa ya, mungkin karena ada rongga-rongga, agak ada ruang kali ya di sini ya. Kalau kain itu kan kayak narik banget gitu, nggak tahan.
Iya, orang Jepang tahan. Orang Jepang ya kayaknya kalau Mereka belum udah ada pakai masker dari sebelum sebelum pandemi. pandemi loh. Iya iya, almost everybody ya. Mereka tuh udah kayak setiap hari udah maskeran aja. Padahal nggak kenapa-kenapa ya. Mas, karena apa ya? Karena pandemi gini, aku ngerasa kan kita turun nih, maksudnya kalau biasanya orang formal jadi smart casual, jadi ya gitulah, turun lah gitu. Tone down. Tone down. Itu karena orang jadi nggak pede atau apa sih? Orang jadi nggak pede pakai formal nggak sih sekarang? Bukan, itu lebih kepada praktisan. Bukan karena orang tampil fashionable itu kayak kalau dulu kan orang fashionable banget kan, keren-keren aja. Sekarang apakah dilihat orang aneh atau? Enggak sih. Itu lebih kepada ya karena itu tadi kan gaya hidup orang berubah. Iya ya. Gaya hidup semua orang berubah. Jadi itu lebih kepada kepraktisan aja gitu. Orang-orang kan sekarang pengen sesuatu yang lebih praktis, lebih praktikal, lebih yang mudah, lebih yang nggak pengen yang ribet-ribet gitu. Tapi bukan karena nggak pengen desak aja sih, karena memang lebih dituntut gaya hidup sehari-hari yang memang udah nggak seperti dulu lagi. Itu yang membuat orang tuh merubah gaya hidup, termasuk cara berpakaian. Sesuatu yang lebih praktis, sesuatu yang gampang dibuka, sesuatu yang gampang dipakai, sesuatu yang nyaman, sesuatu yang apa ya, yang nggak ribet, terus ada juga sesuatu yang nggak gampang rusak juga, yang bisa dipakai lama. Tapi aku ngerasa sekarang semenjak kayak gini jadi banyak apa ya, orang jadi lebih pakai baju minimalistic colorsnya. Iya ya. Itu iya. Ya kan, even like choosing colornya tuh lebih banyak kayak biru, putih. Itu iya. kenapa ya? Itu iya. Karena nggak Ya, karena bisa ulang-ulang kah? Atau apa gitu? Nggak tahu sih, mungkin ya. Memang ya semua nggak mau ya, semuanya memang karena pandemi ini gitu kan. Cuman itu yang membuat, mungkin itu adalah apa ya, bisa jadi itu sebabnya karena kepraktisan tadi. Karena orang berpikir ya gue mau kemana lagi, gue mau pakai ini kemana, jadi sesuatu yang orang bisa pakai apa ya, ya berulang-ulang, benar, yang dipakai kalau misalnya untuk sehari-hari tuh lebih bukan visible, lebih praktis, sesuatu yang mudah. Dan gini loh, contohnya misalnya kayak orang itu kan sebenarnya kayak orang Jepang juga. Orang Jepang kan selalu berpakaian minimalis ya. Warnanya tuh semuanya tuh kayak monokrom gitu kan. Nah, mungkin lebih karena orang Jepang tuh udah berpikiran lebih jauh di depan daripada kita sebelumnya. Nah, kita sementara baru sekarang begini karena ada pandemi gitu loh. Karena orang Jepang kan semuanya praktikal gitu loh. Nah, ini tuh karena memang pandemi ini semuanya orang tuh pengennya juga lebih praktikal. Itu mungkin yang bisa, yang salah satu yang menjadi faktor orang menjadi seperti itu, yaitu praktikal sih, lebih praktis gitu. Iya ya. Karena mau nggak mau kan kalau misalnya pun dia keluar, bajunya yang dia pakai sekali tuh harus langsung dicuci kan. Jadi kalau misalnya dia pakai yang apa ya, terlalu banyak variasi untuk besok-besoknya, itu pasti juga akan mempersulit dia gitu loh. Tapi kalau misalnya itu lagi, yaudah ini aja gue pakai, baju gue gini-gini semua gitu loh, dia nggak kemana-mana juga, misalnya kayak gitu. Kalau berarti gini sih, balik lagi, bukan berarti nggak boleh fashionable, tapi you choose fashion yang cocok sama diri kita akhirnya. Mas, ada banyak orang atau mungkin beberapa dari gentleman friends tuh yang suka beli dari thrift shop. Thrift shop. Second. Jadi ya mungkin kan ada yang kayak gitu. Dengan kayak gini, is still safe? Is it still kayaknya safe? Kalau sekarang enggak sih ya. Iya kan? Masih aman nggak sih? Kan serem juga ya. Aku nggak tahu sih tingkat. Tapi ada juga sih kemarin aku lihatnya yang kayak, tapi bukan baju ya, kayak tas-tas tuh mungkin ada yang beli masih. Oh, tas. Iya, kalau tas, tapi kalau kayak baju sih kayaknya enggak sih.
Kalau Jadi dulu tuh, karena aku penggemar vintage, aku suka banget vintage, barang-barang second. Tapi yang udah tua, yang lama-lama gitu. Aku yang suka udah banget. nggak ada di market lagi Iya, ya. iya. Nah, cuman kalau sekarang kayaknya enggak ya. Agak bahaya pertama paling kalau di Jakarta. Terus udah gitu kedua, kalaupun ada itu yang tadi, yang paling laku tuh sekarang tas. Karena tuh beberapa platform sosial media yang memang jualan tas, second semua segala macam, yang pre-love gitu. Mereka tuh pinter banget bikin namanya live sale. Oke. Jadi live Instagram Oke. sambil jualan. Oke. Ini sekian harga kayak gitu, dan itu jangan beli loh. Hebat ya. Berarti kan daya jual, daya beli kan berarti nggak turun. Nggak turun. Nggak turun. Tapi kalau tas mungkin masih aman kali ya. Ya, berarti kalau di Walaupun thrift shop dikasih. aman ya kalau tas. Tapi kalau baju mungkin harus Iya. dipilih-pilih lagi Harus banget pilih, ya. mungkin harus tunggu lah kalau baju mungkin tunggu sampai beneran aman lah gitu loh. Karena kan kita mau nggak mau harus coba, misalnya coba atau pegang paling enggak gitu loh. Kalau tas kan nggak dipakai ke badan, paling cuma dipegang doang. Ya, berarti Kita harus nahan. tetap harus selain hanya gaya, sekarang memang direkomendasiin atau recommended tuh stay safe dulu ya dalam bagian lini apapun ya. Tetap harus jaga. Tapi kalau dari aku sih masukan gitu, pandemi doesn't mean that you cannot stay fashionable. Nggak ada alasan. Nggak ada alasan untuk nggak fashionable, nggak ada alasan untuk nggak keren, nggak ada alasan untuk nggak apa ya, nggak. Justru karena ini jadinya ada alasan sih. Iya kan? Iya, karena kita udah berhari-hari di rumah. Iya. Misalnya begitu suatu saat harus ada meeting atau misalnya sekalinya keluar, ya lu tampil aja. Iya. Gitu, terserah mau groceries kayak mau apa yang penting. Jadi bukan tetap berarti gaya. Bukan dress up ya, maksudnya dress up as like mau dress down juga terlihat dress up juga bisa gitu loh. Jadi tetap gaya aja. dressing gitu. up ya. Iya, jadi nggak ada alasan untuk kita kayak, soalnya kalau aku pribadi ngeliat tuh semuanya almost 80% of mall population itu santai bajunya. Jadi nggak ada alasan sebenarnya buat gentleman Nggak fans apa-apa, untuk nggak apa-apa santai, tapi kayak direncanakan. tetap gitu. tetap keren Iya, gitu. keren. Tetap jangan kayak cuman slippers atau Enggak sih. shorts yang buat buat sendal jepit itu. iya, tetap harus tampil keren, tetap harus fashionable. Karena balik lagi nih, kalau buat aku nih, dressing up it's for yourself, not for Iya. other people. Iya kan? Mas punya prinsip itu juga Kan kan? kita bahagia loh kalau baju kita bagus, kita sendiri moodnya Iya, bagus. naikin gitu. mood ya. Iya. Kan seneng gitu. Jadi Aku masih heran sih orang-orang yang nggak demen pakai baju bagus tuh. Aku masih heran. karena your clothes speaks more than your words. Ya kan? First impression soalnya ada penampilan kita. Iya, benar. Mas, ada nggak masukan dikit lagi buat gentleman friends, apa yang harus dijaga, apa yang harus diperhatikan untuk masa-masa pandemi ini supaya stay healthy and stay fashionable, gimana tuh? Stay healthy, yang paling penting itu sebenarnya adalah tetap grooming sih. Tetap kayak merawat wajah, merawat kulit dari luar ataupun dari dalam, vitamin semua segala macam seperti itu udah harus ya. Apalagi pandemi, dan grooming walaupun memang di rumah aja, at least kalaupun nggak bisa potong rambut, apa namanya, grooming, cukuran, shaving semua segala macam wajib, kayak gitu loh. Lebih ke situ sih kalau aku ya, karena itu lebih ke menjaga diri kita sendiri kan gitu. Kalau mungkin kalau pakaian itu masih bisa terserah gue deh misalnya gitu setiap orang gitu kan. Tapi kalau untuk menjaga kesehatan diri sendiri itu kan kayaknya wajib gitu loh. At least walaupun kita di rumah aja nggak kemana-mana, kita tetap merawat. Justru ini adalah kesempatan yang sangat baik karena waktu sangat banyak untuk merawat diri sendiri. Jadi walaupun laki-laki ya nggak ada masalah sebenarnya, mau maskeran di rumah, mau pakai sheet mask gitu misalnya, enggak, it's no problem gitu. Justru ini adalah kesempatan yang bagus sih gitu. Jadi lebih kayak aku yang paling penting itu tetap rawat diri sendiri, terutama kulit, wajah, badan, semua segala macam. Kalau misalnya memang bisa ke barber, potong rambut, go potong rambut, dan itu pun harus tetap make
ngikutin protokol kesehatan. Oke, gentleman friends, itu tips dari Mas Ion ya. Jadi semoga bermanfaat ya. Iya, jadi tetap stay healthy, tapi stay groom juga supaya tetap keren, tetap rapi, tetap bersih, dan kita fashionable bukan buat orang lain tapi buat diri kita sendiri ya. Buat kebahagiaan. Buat kebahagiaan. Karena fashion bikin happy juga sebenarnya ya, bukan buat orang lain. That's it for today, gentleman friends. Thank you for being here, Mas Ion. Thank you udah jadi, happy banget ketemu, bisa ngobrol-ngobrol kayak gini. Udah lama banget. Thank you juga buat thank you udah buat sharing dan lain-lain, Mas Ion. Thank you juga buat living room, untuk kita udah pakai tempatnya. Living room ada di Jalan Kemang Raya nomor 34. Recommended banget drinksnya, dan aku bilang sih enak, tempatnya juga cozy. So come by if you are passing here in Kemang area. Thank you. See you.